Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rena dan ini partner saya. Dan saya Nadia. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang daging rekayasa genetika. Nah, apa sih daging rekayasa genetika itu? Nah, daging rekayasa genetika atau yang lebih dikenal dengan daging buatan laboratorium ini memiliki sebutan lain juga, yakni daging in vitro. Kata in vitro diambil dari bahasa Latin. Secara harfiah memiliki arti yakni di dalam kaca. Jadi cukup jelas ya bahwa daging ini mencerminkan pembuatannya yang memang menggunakan glassware atau di dalam laboratorium. Daging ini diproduksi tanpa adanya proses penyembelihan dan dilakukan lewat proses bioteknologi. Proses ini melibatkan pengambilan sel dari hewan hidup atau sel yang telah dibuahi, yang kemudian dibudidayakan dalam media pertumbuhan untuk menghasilkan jaringan otot yang dapat dimakan. Nah, selanjutnya gimana sih proses dari daging rekayasa genetik itu sendiri? Yang pertama itu ada pengambilan sel. Jenis sel yang diambil yakni sel otot, lemak, atau sistem sel dari hewan. Hewan yang dipakai yakni hewan ternak seperti sapi, ayam, maupun babi. Metode yang digunakan pada proses ini yakni berupa biopsi kecil dari hewan hidup tanpa membunuhnya. Yang kedua yaitu perbanyakan sel. Sel ditaruh pada media yang kaya nutrisi meliputi asam amino, glukosa, vitamin, dan juga mineral di dalam bioreaktor dengan tujuan memperbanyak jumlah sel hingga cukup banyak untuk digunakan. Lalu selanjutnya, yaitu diferensial sel. Pada proses ini, sel distimulasi dengan menambahkan faktor tertentu agar sel dapat terarahkan menjadi tipe yang lebih spesifik, seperti otot atau lemak. Pada proses ini, suhu, pH, dan oksigen harus dijaga dengan optimal. Lalu ada pembentukan struktur. Pada proses ini, sel dibentuk menggunakan scaffold atau kerangka yang merupakan bahan pendukung yang digunakan sebagai tempat bagi sel untuk tumbuh dan membentuk jaringan 3D. Scaffold sendiri dapat berasal dari bahan alami seperti kolagen, gelatin, alginat, ataupun serat berbasis tumbuhan, dan juga sintesis, yakni polimer biocompatible seperti polyglycolate atau PGA atau polilaktat atau PLA. Dan yang terakhir adalah proses pemanenan. Sel yang telah menjadi jaringan akan dibiarkan hingga memadat menyerupai daging dan selanjutnya akan dipanen. Dan siap untuk dikonsumsi. Untuk waktu yang dibutuhkan hingga ke tahap ini membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tergantung pada seberapa besar daging yang ingin dibuat. Seperti itu ya teman-teman prosesnya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih perbedaannya daging rekayasa genetik ini dengan daging konvensional? Daging rekayasa genetika ataupun daging buatan laboratorium ini tuh memang dibuat dengan tujuan etika dan kesejahteraan pada hewan, sehingga tidak ada proses penyembelihan di sini. Selain itu juga untuk keberlanjutan lingkungan, di mana karbon dioksida dan juga metan hewan dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan peternakan hewan. Nah, kalian pasti penasaran kan kayak lah daging kalau kayak gini tuh halal nggak ya? Soalnya kan buatan banget nih ya, nggak dari alam gitu kan tanpa ada penyembelihan. Sedangkan salah satu syarat daging halal kan harus disembeli sesuai dengan syariat Islam begitu kan ya. Nah, daging ini tuh dapat berpotensi halal ya teman-teman. Bila sumber sel yang digunakan ini dari hewan yang jelas kehalalannya, seperti sapi dan juga ayam. Selain itu dari medianya dan juga alat yang digunakan tidak mengandung ataupun tercampur dengan bahan yang dianggap haram, maka daging ini dapat dikatakan halal. Namun, hal ini juga masih diperdebatkan oleh beberapa ulama, karena memang prosesnya tidak alami dan sepenuhnya buatan laboratorium. Jadi, masih belum tentu ya, itu nanti tergantung pada MUI ataupun sertifikasi halal lainnya yang memutuskan hal tersebut seperti itu. Karena memang ini juga masih berkembang ya Nat ya. Jadi emang Mm-mm. masih trial and error seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dari daging rekayasa genetika ini. Yang pertama itu dia tidak memerlukan penyembelihan hewan. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, bebas dari penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis ini tuh seperti dia tidak menyebabkan penyakit seperti flu burung dan lain-lain. Yang keempat itu mengurangi kebutuhan lahan, air dan pakan untuk ternak. Yang kelima itu
kustomisasi gizi, jadi gizinya bisa di custom gitu. Misal kalian ingin memperbanyak kandungan proteinnya. Nah, itu tuh bisa. Terus yang terakhir itu berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dalam industri bioteknologi dan produksi pangan. Oke, kalau untuk kekurangannya tuh dia dapat mengandung bahan kimia atau hormon tertentu yang harus dikontrol ketat. Jadi pas proses pembuatannya tuh kayak akan gabung sama cairan kimia gitu ya guys. Itu bisa aja tuh kayak masih nempel di situ gitu loh. Jadi kayak masih bercampur dengan bahan kimia. Kan emang nggak alami ya. Terus skala produksi masih terbatas dan memerlukan infrastruktur khusus. Masih perlu pengujian dan regulasi ketat terkait keamanannya. Biaya awal pengembangan dan produksi masih sangat tinggi karena teknologi yang masih terbatas. Terus yang terakhir, resiko kontaminasi mikroorganisme patogen sama produksi. Nah, jadi tuh hal kayak gitu tuh emang belum bisa dihindari ya, karena kan masih trial and error juga kan. Jadi memang ada beberapa tuh yang harus melewati regulasi yang lebih ketat lagi seperti itu, karena emang teknologinya masih terbatas. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh negara yang sudah mulai memasarkan daging rekayasa genetika ini. Nah, daging in vitro ini sudah mulai dipasarkan di Singapura dan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab sedang mengembangkan pasar untuk produk ini. Walaupun daging ini tuh belum tersedia secara luas, teknologi ini tuh terus berkembang dan menarik minat di banyak negara yang ingin mengatasi masalah ketahanan pangan dan keberlanjutan. Nah, iya, jadi mulai berangsur-angsur ya prosesnya, sedikit-sedikit lebih dahulu seperti itu. Mm-mm. Nah, kalian tertarik nggak buat makan daging ini? Kalau kamu tertarik nggak, Ren? Ini tuh termasuk ini ya, apa namanya, futuristik ya. Iya, tapi aku Ini penasaran sih kayak rasanya iya, gimana gitu. teksturnya gitu kan ya. Soalnya kan emang Mm-mm. pasti ada bedanya lah ya sama Iya, daging alami itu. Penasaran gak sih? Kita coba aja ya nanti Indonesia udah iya. ada apa belum. Ya, semoga cepat Oke, ada ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Dadah. Dadah.